bisa simak dengan baik. Sekali lagi tidak melakukan live streaming bagi jamaah karena akan mengganggu sinyal kami ya untuk melakukan siaran langsung. Jamaah cukup merekam saja, tidak melakukan live streaming. Kepada pengguru kita, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Balam, jangan lupa membawa ragi. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan pagi. Apa kabar Bapak Ibu jamaah umroh semua? Sudah sarapan? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perut itu mesti dikasih sesuatu yang kelihatan, karena perut itu materi dia, lambung, usus. Maka sesuatu yang materi mesti diberi juga materi. Maka dikasih nasi, dikasih sagu, dikasih gandum, dikasih kurma. Tapi yang tidak materi tidak bisa dikasih materi. Contohnya orang yang putus asa. Putus asa itu tidak bisa dikasih nasi. Orang putus asa dikasih nasi, nggak nyambung. Makanya kita ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ada yang kelihatan badan. Ada di antara Bapak Ibu yang badannya tidak kelihatan, berarti jin. Ada yang kelihatan, yang nampak badan, tapi ada yang tidak nampak, tidak kelihatan, namanya jiwa. Bahasa Arabnya ruh. Jadi di dalam badan saya ini ada ruh. Di dalam badan para owner travel kita yang penyelenggara ini ada ruh. Di dalam badan Habib, Ustadz, guru-guru kita ini ada ruh. Maka ruh itu akan bersama kalau dia ada kecocokan. Burung akan hinggap di ranting yang sama kalau dia ada kesamaan. Sama-sama burung merpati. Tidak akan mungkin burung merpati hinggap dengan burung Raja Wali. Nggak akan mungkin burung merpati hinggap dengan burung elang. Karena tidak sama. Nah, jadi ibu-ibu, bapak yang hadir ini semua, ini karena ada kesamaan-kesamaan ruh. Insya Allah sama ruhnya di Makkah ini, sama juga ruhnya di surga nanti insya Allah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau ruh itu punya sifat sama, maka dia bisa bersama, bisa berteman. Satu ayah, satu ibu, satu rahim, satu perut, saudara kandung, tak bisa bersama. Karena sifatnya beda. Yang satu di Ambon, yang satu di Sumatera, yang satu di Jawa. Beda ayah, beda ibu, beda bahasa, beda suku. Bisa bersama. Kalau ruhnya sama. Maka insya Allah, mudah-mudahan ruh kita ini punya kesamaan-kesamaan insya Allah. Jadi sebelum jasad kita berjumpa, ruh kita sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memanggilnya di atas Jabal Abi Qubais. Di mana itu letaknya Jabal Abi Qubais itu Pak Ustadz? Bapak Ibu naik ke atas Bukit Sofa, waktu mau sa'i ke Bukit Marwah, naik ke atas Bukit Sofa, kita mengangkat tangan ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, bertakbir di atas Bukit Sofa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di belakang kita itu, itulah dia Jabal Abi Qubais.
Nabi Ibrahim naik ke atas, dipanggilnya ruh kita semua, ruh bapak, ruh ibu, ruh habib, ruh ustadz, ruh tuan guru, ruh kita semua dipanggil. Lalu ketika dipanggil itu ruh kita menyahut, bahasa Arabnya labbaik. Kalau dipanggil labbaik, maka ketika ruh kita dipanggil ya Abdus Samad, wahai Abdul Samad, saya pun menyahut labbaik, ya Allah, Allahumma, kusambut panggilanmu, labbaik. Tapi waktu itu belum ada jasad, belum ada darah, belum ada daging, belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada jantung. Setelah ruh ketemu dengan jasad, sekarang barulah kita menyambutnya serentak, antara jiwa dan raga, antara zahir dan batin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada kepuasan batin. Sama macam orang makan, setelah makan dia bilang, puas sekali saya makan tadi. Kenapa puas? Cabenya 3 mangkok. Rupanya dia suka makanan pedas. Maka kalau orang sampai ke tanah suci ini, yang puas itu bukan mulutnya, bukan lambungnya, bukan telinganya. Yang puas itu adalah ruhnya, batinnya. Karena sudah ketemu dengan selama ini yang dicari-cari, ibadah bernama ibadah umroh. Cobalah kita bayangkan ayah kita, emak kita, nenek kita, kakek kita, datuk kita ke atas. Berapa di antara mereka yang kebun kelapanya luas, duitnya banyak, tapi sampai ke Baitullah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu cicit kita sampai ke Baitullah insyaallah. Jadi Bapak Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, dan ini semua berkah dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau adalah alat pengukur detektor ruh, ibarat ngecas handphone, setelah dicas itu kan ada nampak 1 mata, 2 mata, 3 mata. Kalau adalah alatnya, maka sekarang ini setelah ibadah umroh ini full, ruh kita ini sedang full-fullnya. Tapi begitu nanti sampai ke Jeddah berkurang 1 mata, sampai ke Jakarta berkurang 2 mata, sampai ke Pekanbaru berkurang 3 mata, sampai ke rumah handphone mati. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Makanya ruh itu mesti dijaga. Setelah pulang nanti dijaga ini. Bagaimana cara kita menjaganya? Semua amalan-amalan yang sudah kita laksanakan selama di tanah suci ini, yang sudah kita biasakan dari sejak bangun malam sampai subuh, sampai siang, sampai malam lagi, ini kita jaga. Berapa amalan-amalannya? Banyak sekali amalannya. Ada di antara ibu yang berzikir 1 hari sampai 1000. Ada di antara bapak yang solawatnya 1 hari sampai 2000. Tak berhenti-berhenti. Terus ngitung, terus ngitung. Itu alat yang di jempolnya itu ngitung. Pas ditanya, ngitung solawat pak? Enggak. Berapa belanja tadi? Insya Allah semua yang kita hitung itu semuanya zikir-zikir semua insya Allah. Nah, apa yang kita jaga supaya jangan sampai handphone ini mati, jangan sampai roh ini mati, jasadnya hidup, badannya berjalan, tapi jiwanya di dalam sudah lama mati, zombie, dia hanyalah tengkorak berjalan. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu amathalil hayyi wal mayyit.
perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, seperti orang hidup dan orang mati. Badannya hidup, tapi ruhnya mati. Kita mau dua-duanya hidup, dan kemudian kita diberikan Allah istiqamah insyaallah sampai menutup mata. Kalimat yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita jaga adalah niat baik. Niat baik. Selalu berniat baik. Sebelum tidur malam, niat tahajud. Siapa yang berniat tahajud, terbangun dapat 2. Niat baik 1, tahajud 1. Siapa yang berniat tahajud, bangunnya subuh, maka dapat 1. Niat baik. Adapun tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Sekali-sekali ketiduran. Insyaallah selama beberapa malam ini. Berapa malam kemarin sampai kami Rabu di Madinah, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. 6 malam ini tidak tinggal tahajud. Maka ini niat baik. Sebelum tidur malam, bismillah, bismika, Allahumma ahya wa amut. Niatnya bangun malam ini bertahajud. 6 malam sudah dipertahankan, nanti malam, besok malam, sampai pulang nanti ke rumah masing-masing, kita tetap berniat baik untuk bangun tahajud insyaallah. Amin. Pagi, niat baik hari ini mau sholat berjamaah, niat baik mau berzikir, niat baik mau bersilaturahim, selalu berniat baik. Innamal a'malu binniat. Yang membedakan amal kita ini niat. Kalau masalah mandi, semua orang mandi. Bahkan mungkin airnya lebih banyak, mandinya di shower, mandinya di kolam. Tapi kenapa mandi kita bernilai ibadah? Karena ada niat. Masalah wudhu, semua orang wudhu, semua orang cuci muka, cuci tangan, cuci, siram, basuh, tempelkan kepala, telinga, kaki. Tapi kenapa amal kita itu ada ibadahnya? Karena ada lillahi ta'ala. Masalah tidak makan, banyak sekarang orang tidak makan. Apa dia? Kita semua makan. Dia tidak makan. Pas ditanya, kenapa kamu tidak makan? Diet karbo. Kalau masalah tidak makan, banyak orang tidak makan. Tapi kenapa tidak makannya dia tidak bernilai ibadah? Tidak makannya kita bernilai ibadah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi. Tegak, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tasyahud, salam. Kalau sekedar gerakan tegak, rukuk, sujud, lebih banyak lagi gerakan orang yang lari pagi, lebih banyak lagi gerakan orang yoga. Kenapa sholat dapat pahala? Usalli fardhos zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi. Maka lillahi ta'alanya itu yang mesti kita jaga. Ini dalam umroh ini niat baik ini mesti dijaga dengan baik. Kenapa? Karena dalam umroh ada tempat berniat khusus. Kami dulu ketika haji dari Mesir tahun 2000 naik kapal laut. Kapal lautnya berhenti di tengah Laut Merah. Kepada seluruh penumpang kapal, kita berhenti di tengah Laut Merah, ganti baju dengan kain ihram. Maka tempatnya itu namanya Juhfah. Sekarang tempat itu berubah nama menjadi Rabir. Dulu namanya Juhfah, sekarang Rabir. Di Rabir itulah kami berniat, labbaik Allahumma umrah. Naik kapal dari Indonesia, naik pesawat. Sampai di atas bukit, all of our passenger, seluruh penumpang, kita sekarang melewati bukit Yalamlam, maka silakan berniat dari atas bukit Yalamlam, labbaik Allahumma umrah. Yang datang dari arah Irak, tempat berniatnya Zatu Irqin. Yang datang dari arah Najd,
Najd itu sekarang adalah Riyadh, 1000 kilo dari Makkah. Tempat berniatnya Qarnul Manazil. Jadi Makkah ini di tengah, setiap daerah ini sudah dibuat Nabi stasiunnya. Datang dari arah Mesir, Juhfah. Datang dari Madinah, Zulhulfah, Bir Ali namanya sekarang. Datang dari arah Irak, Zatu Irqin. Datang dari Najd, Qarnul Manazil. Datang dari arah Yaman, Yalamlam. Siapa yang melewati tempat ini tidak berniat, tidak pakai ihram, maka dia dikenakan dam. Dam artinya darah yang menetes. Menyembelih seekor kambing 600 rial. Alhamdulillah kita semuanya lolos, lewat, dan mudah-mudahan umrah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Niat, niat, niat. Niat supaya cari rezeki, anak istri bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Niat kalau duitnya banyak, memberangkatkan imam masjid, memberangkatkan penggali kubur, memberangkatkan qori dan qoriah. Amin. Qori, qoriah, dewan juri, juara-juara, dari mulai penghafal Quran, ahli tafsir Quran, ahli qiraat Quran, diberangkatkan sebanyak 100 orang dari Sulawesi Tengah, Palu, bersama rombongan kita. Mudah-mudahan Bang Ahmad Ali yang memberangkatkan disampaikan Allah niat baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah, ada rasa iri di hati kita. Kenapa kita, ya Allah, kalau dibukakan Allah pintu rezeki untuk kita, maka panjang umur, sehat badan, kita pun bisa memberangkatkan saudara-saudara kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini niat ini mesti ada. Ini yang pertama yang mesti kita jaga dalam ibadah umrah adalah niat baik. Yang kedua, selama di tanah suci Madinah, sekarang berada di tanah suci Makkah, kita tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, tahiyatul masjid, tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Maka nanti insya Allah setelah pulang ke kampung halaman, di rumah, di kantor, kita pun juga tidak tinggal sholat berjamaah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang sholat berjamaah 40 waktu, 40 waktu tidak pernah tinggal, 40 waktu, maka dibersihkan Allah hatinya dari munafik dan dari kafir. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Bersih hati kita dari munafik, bersih hati kita dari kafir. Satu hadis lagi, siapa yang sholat berjamaah 40 hari. Beda 40 waktu sama 40 hari. Kalau 40 waktu, itu cukup 8 hari. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tapi kalau 40 hari, berarti 1 bulan 10 hari. Dua-duanya bisa diamalkan. Yang bisa 40 hari, alhamdulillah. Yang tak bisa 40 hari, 40 waktu. Tapi yang paling baik adalah seumur hidup kita, jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Ibu, sholat berjamaah di rumah dengan anaknya. Bapak, setelah sholat berjamaah di masjid, pulang ke rumah, sholat sekali lagi. Tadi di masjid sholat berjamaah dengan imam, sekarang pulang ke rumah, bapak jadi imam, istri jadi makmum. Katanya emansipasi wanita Pak Ustadz, istri saya mau jadi imam juga sekali-sekali. Nggak bisa. Walaupun bapak cuman hafalnya kul wallah, istrinya hafal Quran 30 juz qoriah, al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi imam. Mudah-mudahan ibu-ibu anak-anaknya dapat menantu yang bisa menjadi imam di rumah tangganya insyaallah. Selama di sini di tanah suci, berdoa banyak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pentingnya salat berjamaah. Sekali tidak salat berjamaah, turun semangat. Tidak salat berjamaah, turun lagi. Akhirnya kosong, hampa, tak ada semangat dalam diri. Kalau mau terjaga, terpelihara, kita bukan orang Makkah, bukan orang Madinah, tidak tinggal di sini,
tapi dimanapun kita berada, kita bisa jaga ini istiqomah solat berjamaah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak pernah meninggalkan solat sunnat. Selama di sini, hampir jamaah ini tidak ada yang kosong dari solat sunnat. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Kebetulan pagi, solat duha. Kebetulan malam, solat tahajud. Habis solat tahajud, solat witir. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Solat sunat taubat. Solat sunat hajat. Solat sunat tasbih. Ada jamaah ngaku, tadi kami masuk masjid Pak Ustadz, masih lama, solat 2 jam lagi. Kami solat sunat tasbih. Dalam solat sunat tasbih, satu rakaatnya 75 tasbih. 4 rakaat 300 tasbih. Sebetulnya bukan 300, 1200. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi 300, 1200. Masih ada kesempatan. Maka selama kita berada di tanah suci ini, tidak ada yang kosong dari solat sunnat. Kamu waktu di rumah, waktu di kampung gak pernah sholat sunat, saya tengok. Ini kenapa waktu di Madinah ini terus sholat sunat? Yang gak enak lah Pak Ustadz, tengok kanan sholat sunat, kiri sholat sunat, masa kita duduk? Masa kita main handphone? Ya sholat sunat juga lah. Berawal dari segan, berawal dari sungkan, berawal dari malu, berawal dari tidak enak, Allah bisa karena insya Allah nanti setelah pulang ke tanah air juga terbiasa solat sunat ini insyaAllah. Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat sunat awabin, solat sunat isyraq, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat mutlak. Tak ada lagi mau apa, solat sunat mutlak, solat sunat minta segala yang ingin dimintakan. Paling baik solat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Mintakanlah segala hajat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sedang bersujud, fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa waktu sujud. Doanya pakai bahasa Arab. Yang tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa daerah masing-masing. Di dalam hati minta kepada Allah. Berlama-lama sujud. Saya perhatikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pernah saya sholat di Masjid Nabawi, saya tengok jamaah lama sekali sujud. Kami sudah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat du'a, sudah sholat sunat, sudah sholat hajat, dia masih juga sujud. Sampai saya ragu, ini sujud apa tidur? Berapa lama sujud itu? Sujud cuman boleh sampai 12 kali tasbih. Itu kalau jadi imam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau jadi imam. Tapi kalau solat sendiri, maka Nabi pernah solat sujudnya sepanjang ayatnya. Bagus lama-lama sujud. Darah kita dari jantung turun ke otak. Oksigen dibawa darah turun ke otak. Maka orang yang otaknya lengkap, oksigennya sehat walafiat, terhindar dari stroke. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagus memperlama-lama sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu mintakanlah apa yang mau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika sedang sujud, bagus. Berdoa ketika sedang tasyahud akhir, habis tasyahud, di ujung itu berdoa, bagus. Berdoa ketika selesai salat, bagus. Berdoa dengan mengangkat tangan, lebih bagus. Bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnat. Niat baik, salat wajib jangan tinggal. Salat sunnat. Yang keempat adalah membaca Al-Qur'an. Tidak pernah kosong. Walaupun ngelihat Quran atau tidak ngelihat Quran. Yang tidak ngelihat Quran, baca hafalan surat-surat pendeknya. Maka zikir wajib habis subuh, awal hari, habis maghrib, awal malam. Hari ini 2, siang dengan malam. Siang itu awal malam maghrib,
awal siang, subuh. Maka yang 10 ini jangan sampai ditinggalkan. Mari kita baca bersama-sama zikir harian yang paling minim, paling sedikitnya 10. Pertama, istighfar. Kedua, Al-Fatihah. Ketiga, Qul huwallah 3 kali. Keempat, Al-Falaq sekali. Kelima, An-Nas sekali. Keenam, awal Baqarah. Ketujuh, ayat kursi. Kedelapan, ujung Al-Baqarah. Kesembilan, salawat. Ditutup dengan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu seminim-minimnya zikir harian. Maka kalau ini kita baca, dibaca pagi, dijaga Allah sampai petang. Dijaga Allah sampai petang, dibaca maghrib, dijaga Allah sampai subuh, sehingga kita dalam pemeliharaan Allah. Mati kita pada hari itu, maka mati kita insya Allah semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Membaca Quran. Kalau bisa baca Yasin, bagus. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada waktu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita di Madinah dapat malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Besok sudah hari Rabu, hari Kamis, malam Jumat. Masih kesempatan untuk membaca surat Al-Kahfi. 2 kali kita baca surat Al-Kahfi, di Madinah sekali, di Makkah sekali. Maka membaca surat Al-Kahfi dijauhkan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ada di antara ibu program, saya mau khatam Quran di sini, bagus. Ada di antara bapak ibu qari, hafal Quran, mau murojaah, mengulang hafalannya, bagus. Saya tidak sanggup Pak Ustadz, saya cuma baca Yasin, bagus. Saya tidak bisa baca Yasin Pak Ustadz, tidak hafal. Kalau melihat mushaf mata saya rabun. Maka baca yang surat, yang hafalan-hafalan surat pendek-pendek. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah. Baik di dalam solat maupun di luar solat. Mudah-mudahan kita istiqomah membaca Al-Quran insyaAllah. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau kita tengok rak-rak di Masjid Nabawi, rak-rak Al-Quran di Masjidil Haram, malas ngambil, tinggal tunjuk, ada yang ngambilkan. Segan bangkit. Saya sebetulnya bukan segan bangkit Pak Ustadz. Kalau saya bangkit, tempat duduk ini diambil orang. Nah, pegang Quran. Gimana cara ngomongnya Pak Ustadz biar supaya ngambil? Mudah, tinggal bagi haji, 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 haji. Nah, kasih, nanti diletakkan. Tidak ada halangan satu. Maka begitulah Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Niat baik, sudah. Salat berjamaah, sudah. Salat sunat tidak tinggal, sudah. Membaca Al-Quran, sudah. Yang terakhir, yang kelima, ini amal yang paling ringan di antara semua amal. Amalnya adalah zikir. Zikir banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi Habib saya ngajarkan saya, Pak Ustadz, zikirnya solawat. Bagus. Ada orang zikirnya solawat saja diperbanyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa banyak zikir yang kita baca? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira,
sebanyak-banyaknya. Nggak ada main hitung. Zikir itu dalam Al-Quran tidak ada main hitung, sebanyak-banyaknya. Kalau nggak main hitung, kenapa Ustadz pakai alat hitung? Saya kalau nggak saya hitung, saya nggak tahu udah berapa. Maka saya mesti hitung untuk supaya sama hari ini dengan besok. Kalau bisa ditambah lebih lagi, maka saya pakai alat hitung. Yang berzikir pakai alat hitung, mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul. Karena waktu itu belum ada alat. Waktu itu belum ada tasbih. Jadi tali disimpul 2000, dia petik 2000 simpul sebelum tidur malam. Itulah dalilnya boleh berzikir pakai alat hitung. Karena waktu itu mereka pakai. Jangan sampai beli tasbih 100 semuanya masuk koper untuk oleh-oleh. Sampai di rumah 100-nya semua untuk tamu, kawan, tetangga, jiran, sahabat. 99 tinggal 1. Yang 1 itu pun untuk mobil. Orangnya nggak berzikir. Pas ditanya, kok nggak berzikir? Aku nerima transfer pahalanya aja. Kita mesti bertasbih, bertahmid, bertakbir. Memilih tasbih. Pergi ke Masjidil Haram, mampir ke toko tasbih, milih tasbih. Pulang dari Masjidil Haram mau ke hotel, mampir lagi ke tempat milih tasbih. Lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Dunia mau kiamat. Kalau sudah bertasbih, berzikir, jangan dipoto, diupload. Saya berzikir sudah ada 1000, 2000, diupload. Alhamdulillah sudah 2000. Cukup antara kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Afdalu zikri, seabdal zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati menjadi tenang. Kata guru saya, Abdul Somad, kalau kau bingung zikir banyak sekali, maka kau amalkan saja 3 zikir. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, la ilaha illallah. Namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Maka begitu juga saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kalau bingung mengamalkan banyak zikir, 3. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, la ilaha illallah. Istighfar, bersihkan dulu botolnya. Jangan langsung isi air zam-zam. Botolnya masih kotor. Bersihkan. Membersihkannya dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 bagus, 200 bagus, 300 bagus. Setelah bersih baru diisi dengan solawat. Solawat ini yang menyampaikan kita kepada Allah. Karena kita tidak sampai kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Solawat yang mana Pak Ustaz? Solawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 bagus, 200 bagus, 1000 bagus. Lalu kemudian yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 bagus, 100 lebih bagus, 300 lebih mantap, 1000 sebanyak-banyaknya. Daripada ngobrol tak tentu arah, daripada cerita yang tak jelas, maka kita isi dengan zikir. Apa yang membahagiakan hati kita? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ustaz Somad, 30 menit. Tadi saya mulai setengah 8, jam 8 sekarang jam setengah 9, 8.30, sekarang jam 9. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Yang pertama,
imam baca ayat sajadah dalam sholat subuh Jumat, tapi ada jamaah yang tidak tahu, lalu mereka rukuk sementara imamnya sujud tilawah. Bagaimana hukum makmum tersebut Pak Ustadz? Wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar. Maka si imam sujud, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afidatahu, tabarakallah ahsanul khaliqin. Maka ketika imam sujud, dia langsung sujud, habis itu imam tegak lagi, Allahu Akbar. Maka namanya sujud tilawah. Ayatnya namanya ayat sajadah. Sedangkan sujudnya namanya sujud tilawah. Bagaimana kalau makmumnya ruku? Allahu Akbar. Tengoklah kanan kiri, kalau dia sujud, ikut sujud. Nggak mungkin mereka bodoh berjamaah. Pasti ada juga salah satunya yang tahu kan, tengoknya sujud, langsung dia ikut sujud. Nah, lalu kemudian apakah setelah itu dia perlu sujud sahwi? Sujud sahwi itu kalau dia kurang atau berlebih, baru dia sujud sahwi. Imam sujud, makmum ikut sujud. Adapun dalam masalah sujud tilawah, hukumnya sunat, maka begitu dia tengok ada makmum yang lain sujud, maka dia langsung saja sujud. Kalau tidak tahu bacaannya, baca seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, habis itu dia tegak lagi. Sujud tilawah pada hari Jumat subuh adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, nanti mudah-mudahan subuh kita masih sempat lagi. Tapi nanti kalau ternyata subuh Jumat imamnya tidak baca ayat sajadah, bukan berarti imamnya tidak tahu, karena memang tidak wajib. Jadi tidak selamanya subuh Jumat juga imam di Masjidil Haram itu membaca Alif Lam Mim Tanzil ayat sajadah. Saat umrah muncul flek, apakah boleh melanjutkan rangkaian umrah? Pernah terjadi pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada buku di tangan ibu, judulnya 66 tanya jawab umrah. Umrah itu semua 5 rukunnya itu bisa dilaksanakan oleh perempuan, maaf, yang dalam keadaan haid. Niat bisa, berniat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, bisa. Tawaf enggak bisa. Yang 3 lagi bisa, sa'i bisa, tahallul bisa, tartib bisa. Rukun umrah kan 5. Pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang ketiga tartib. Tartib maksudnya berurutan. Yang kelima tahallul. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Yang keenam tartib berurutan. Jangan sampai tidak berurutan. Nah, kalau terjadi na'udzubillah setelah berniat, maka datang masanya dia menunggu sampai berhenti. Setelah berhenti, mandi, bersih, barulah masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Lapor ke ketua travel rombongan, lapor ke panitia, nanti bagi yang ada dokternya dia kasih obat makan, hukumnya boleh. Kenapa dibolehkan? Karena ada darurat yang tingkat tinggi, karena ada izin tinggal, ada izin hotel, karena kita bukan orang sini. Tapi jangan berkecil hati, jangan bersedih, itu sesuatu yang biasa. Jangan sampai kecewa. Sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja, berhenti secara natural ataupun kenakan obat. Setelah berhenti, dia masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai.
Mudah-mudahan umrohnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi dari AIT, Azhar Islamic Tour. Yang sekarang dari Faza Travel Palembang. Apakah boleh seseorang yang ihram memakai minyak angin karena masuk angin? Yang tidak boleh pakai tip, tatayyub, memakai parfum setelah berniat. Labbaik Allahumma umrah. Setelah berniat dia pakai, tak boleh. Dia pakai waktu di hotel. Waktu di hotel di Madinah dipakainya. Belum berniat. Sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Baunya masih ada. Terus dibilang kawan, kok wangi kali? Iyalah, aku kan penghuni surga, kau penghuni neraka. Aku wangi karena tadi pakai parfum. Mana boleh pakai parfum? Aku makainya tadi di hotel sebelum niat. Boleh. Sedangkan minyak kayu putih, bau minyak kayu putih itu bukan parfum. Yang dimaksud dengan parfum adalah minyak wangi menurut seluruh kesepakatan dunia bahwa dia adalah minyak wangi. Od itu kayu gaharu. Kayu gaharu itu keluar minyaknya. Minyak od itu parfum. Sepakat seluruh dunia itu minyak kayu gaharu parfum. Lalu kemudian ambar dari perut ikan paus. Nah, itu juga parfum. Lalu kemudian mis kijang. Itu juga parfum. Ada parfum itu dua jenis. Yang pertama dari tanaman za'faran. Za'faran juga parfum dari tanaman. Ma'ul war, air bunga mawar, ros. Itu juga parfum dari Taif. Ada yang dua bukan dari tanaman, tapi dari hewan. Ada dari ikan paus, ada dari kijang. Itu juga itu parfum. Sedangkan minyak angin, maka dia bukan parfum, dia bukan wewangian, tapi ada aromanya. Sama macam jagung, jagung pun ada aromanya. Madu pun ada aromanya, tapi dia bukan parfum. Dia adalah aroma yang ada pada tanaman, dia bukan parfum. Dua, bila perjalanan dari Madinah ke Makkah, lebih baik dijamak takhir di Masjidil Haram atau di perjalanan, Pak Ustadz? Jamak takdim di perjalanan, jamak takdim. Misalnya berangkatnya jam 11 dari Madinah. Berhenti di tengah jalan, salat zuhur, jamak takdim. Sah, boleh. Oh, kalau begitu nanti ajalah. Kita jamak takhir aja nanti di Masjidil Haram. Bagus. Mendapatkan 100.000 pahala. Jadi antara jamak takdim dengan jamak takhir sama-sama sunnah, sama-sama boleh.
terakhir Pak Ustadz. Itu bukan multazam, itu belakang jamaah Afrika yang kau tempel. Qais membawa ke samping Ka'bah, didoakannya di multazam sembuh dari gilanya. Tapi dia tetap bersair. Maka syair-syair Qais ini diceritakan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Mudzakirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kalau ada kesempatan berdoa di multazam. Tak bisa di multazam, cuman 2 meter lebih kurang dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, yang mau berdoa 2 juta orang. Bayangkan itu sempitnya. Maka kalau tidak bisa menempel ke situ, setentang dengan itu pun jadilah berdoa kepada Allah. Hajar Aswad, multazam, pintu Ka'bah, makam Ibrahim. Nah, jadi untuk yang dataran itu memang banyak. Makanya kita selesai tawaf, kita sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tak bisa di belakang tuh, agak-agak ke belakang jadilah. Tidak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Bagi laki-laki yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang mau berusaha, masuk ke dalam. Bagi yang tidak, jangan berkecil hati, karena ibadah bukan satu-satunya. Banyak ibadah yang lain. Ada tahajud, ada zikir, ada baca Quran, ada Hajar Aswad, ada Rukun Yamani, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Ini adalah tempat-tempat yang memiliki barokah-barokah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari Al-Maghi Group. Apakah setiap melewati Safa dan Marwah membaca takbir? Ya. Naik ke atas bukit Safa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Setelah bertakbir, berdoalah apa yang mau dimintakan di dalam hati. Takbirnya jahar, doanya sir, minta. Habis itu baru turun. Turun, lewat antara tiang hijau. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram. Saking kan semangatnya melihat tiang hijau ini, terbawa-bawa sampai ke Indonesia. Setiap lewat lampu merah, Rabbighfir, warham. Semangat yang luar biasa itu. Kenapa bertakbir di atas bukit Safa? Kenapa bertakbir di atas bukit Marwah? Karena dulu di atas bukit Safa ada patung laki-laki namanya Isab. Di atas bukit Marwah ada patung perempuan namanya Nailah. Isab dan Nailah ini maaf berzina. Dikutuk menjadi batu. Batunya dinaikkan orang kafir musyrik ke atas Safa, dinaikkan ke atas Marwah, lalu mereka mengelilingi patung di atas Safa, di atas Marwah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, ada keraguan di hati orang beriman. Ini perbuatan kita ini kok mirip macam perbuatan orang musyrik. Maka turunlah ayat. Itu yang kita baca waktu mau naik ke atas. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah bukan patung Isab dan Nailah. Patungnya sudah dihancurkan, dipukul, dipecahkan, berkeping, sudah tak ada lagi.
Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang melaksanakan haji atau umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka dia boleh berputar Safa Marwah, Safa Marwah. Fala junaha, boleh. Kenapa boleh? Karena dulu perbuatan itu merasa sungkan orang beriman melaksanakannya, menyerupai perbuatan musyrik. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Maka untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan, naik ke atas bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak kalau ada bisikan-bisikan gitu, suami kau kemana? Suami saya keluar kota. Itu dia itu, Allahu Akbar, untuk menghilangkan bisikan-bisikan. 6. Madian travel. Suami saya sudah meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi saya tidak pernah memimpikannya. Padahal saya rindu, karena mimpi tidak bisa direquest. Tidak bisa kita request mimpi. Saya, banyak sekali orang datang jumpa saya mengaku mimpi. Saya mimpi sama Ustadz, saya mimpi sama Ustadz. Lama saya renung, gimana dia kok bisa mimpi? Rupanya sebelum tidur dia nonton YouTube. Terbawa. Itu salah satu, terbawa ke alam sadar, terbawa ke alam mimpi. Itulah kenapa ulama selalu menyuruh baca Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang rambut Nabi, kulit Nabi, senyum Nabi, darah Nabi, sendal Nabi. Sehingga kalau itu dibaca terus menerus, masuk ke alam bawah sadar, bisa terbawa ke dalam mimpi. Berarti kalau nggak pernah mimpi, berarti apakah terlalu bahagiakah almarhum di sana? Atau karena apa Pak Ustadz? Saya mimpi ketemu almarhumah ibu saya bisa dihitung beberapa kali cuman. Malah orang lain yang mimpi. Datang jamaah jumpai saya. Ustadz, ya, saya mimpi ketemu emak Ustadz. Terus nampak saya rumahnya di surga, bagus, putih, cantik, kata dia. Baru saya sadar, beberapa hari setelah saya peletakan batu pertama masjidnya. Rupanya sesuai dengan hadis Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Baru batu pertamanya, masjidnya belum selesai. Yang mimpi orang lain, bukan saya. Begitu juga ketika ada jamaah di Jakarta, Ustadz Somad, saya mimpi ketemu Habib Umar bin Hafiz. Saya lihat Ustadz berada di antara majelis Habib. Saya bilang artinya berarti saya ahlus sunnah wal jamaah, pencinta zuriat Nabi. Karena kata ulama, kalau kita mimpi ulama berarti kita satu mazhab dengan ulama itu. Saya pengamal mazhab Syafi'i, akidah saya Asy'ari, saya pencinta habaib. Berarti saya satu akidah dengan Sayyidi Al-Habib Umar. Beberapa seminggu tak sampai setelah itu, rupanya maknanya bukan itu. Maknanya saya memang betul-betul satu majelis dengan Habib Umar di Masjid Istiqlal. Nah, jadi Allah bisa memperlihatkan kepada jamaah, Allah bisa lihatkan kepada ibu. Adapun dia bahagia atau tidak, maka kita disuruh husnuzan. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan bacaan Quran, kirimkan doa, sependek-pendek doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang sudah mendahului kita diampunkan Allah segala dosanya, diberikan tempat yang baik, yang layak, disatukan nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas Travel Malaysia. Apakah peranan seorang dai kepada mad'u? Dai saya yang berdakwah. Mad'u, Bapak Ibu jamaah yang menerima dakwah. Dai, mad'u. Apa peran dai kepada mad'u? Sekiranya yang berlainan sikapnya. Saya dai,
maka saya mesti menunjukkan apa yang saya cakapkan ini saya lakukan. Tadi yang saya cakapkan itu kan 5. Yang pertama, marilah kita berniat baik. Rupanya Ustaz Somad niatnya buruk. Alhamdulillah niat itu tak kelihatan, niat dalam hati. Yang kedua, marilah sholat berjamaah di masjid. Rupanya saya selama saya umroh ini nggak pernah nampak saya Ustaz Somad itu. Mungkin pernah, cuman saya pakai masker. Yang ketiga, saya mengajak sholat sunat. Ustaz sendiri tak sholat sunat. Yang keempat, saya ngajak baca Quran. Ustaz sendiri tak baca Quran, tak baca surat Al-Kahfi, tak baca surat Yasin. Yang kelima, Ustaz nyuruh zikir. Ustaz sendiri tak berzikir. Jadi bukan hanya sekedar cakap, omong doang, NATO, no action, talking only. Tapi kita juga melaksanakan dalam amal kita sehari-hari. Doakan supaya Ustaz Somad jangan hanya bicara, tapi juga mengamalkan segala yang dia sampaikan insyaAllah. 8 dari Hazma Travel, Ustaz Atta. Apa hukum umrah berulang kali pada satu masa? Pagi pergi ke Tanim, labbaik Allahumma umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Sore pergi ke Jiranah, pakai ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Apa hukumnya berumrah berulang-ulang kali? Maka hukum umrah berulang kali dalam satu musim mustahab, dianjurkan. Siapa yang mengamalkan? Sahabat Nabi yang paling banyak umrah adalah Abdullah bin Umar. Itu sahabat Nabi yang paling banyak berumrah. Dalil dari hadisnya mana? Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya penghapus dosa. Kau kenapa banyak kali umrah? Dosaku lebih banyak lagi daripada umrahku Pak Ustadz. Kau kenapa banyak kali umrah? Umrah yang pagi tadi untuk almarhum ayah saya, umrah yang sore untuk almarhumah ibu saya, umrah yang malam saya laksanakan untuk nenek saya. Maka dihadiahkan pahala umrah untuk almarhum almarhumah, hukumnya boleh. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi melaksanakan haji. Labbaik Allahumma subrumah. Saya menghajikan subrumah. Nabi tanya, kau hajikan subrumah, kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh, maka umrah pun boleh. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Wanya situ waw ataf. Artinya, kalau haji boleh dihadiahkan pahalanya, maka umrah pun juga boleh. Begitu kata ulama yang saya ambil dari Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar, tempat kami belajar dulu di Al-Azhar. Kondisi seperti apa badal umroh orang yang masih hidup? Orang yang sudah meninggal dunia jelas bisa diumrohkan. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Boleh umrohkan orang hidup yang sakit keras. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi datang melapor, ya Rasulullah, ayah saya di kampung, kalau didudukkan di atas onta jatuh, tulang belakangnya tak bisa berdiri. Waktu itu naik onta, tak bisa dia, sakit keras, di kampung sekarang. Maka boleh dibadalkan, digantikan. Labbaik Allahumma umra'an fulan bin fulan. Aku umrohkan fulan bin fulan. Dengan syarat sakit keras yang tidak bisa ke Baitullah. Boleh. 9. Dari cahaya hati. Ustaz Oktri, jika kita ke Taif, apakah wajib kita tawaf wada? 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tawaf wada karena dia keluar dari kota Makkah, masuk ke tanah halal, melewati miqat. Maka setiap keluar itu tawaf wada. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak tawaf wada karena dia belum pulang ke kampung halamannya. Dia hanya ke Taif, habis itu dia masuk lagi, maka dia tidak tawaf wada. Tawaf wada itu hanya pada orang yang
sudah selesai rentetan ibadah dan pulang untuk selamanya. Saya sampaikan dua-dua ini supaya tidak bingung. Nanti kalau ada ustadz yang mengatakan tawaf wada, berarti dia pakai pendapat pertama. Kalau ada yang mengatakan tidak perlu tawaf wada, berarti dia pakai pendapat yang kedua. Dua-duanya ijtihad ulama, dua-duanya boleh dipakai. Kalau gitu saya nggak tawaf wada lah Pak Ustadz, boleh. Kalau gitu saya tawaf wada lah Pak Ustadz, boleh. Asal jangan berkelahi sampai ke Taif. Sampai ke Taif, pulang dari Taif asyik berkelahi gara-gara itu aja. Yang terakhir, Habibi Travel. Mana yang afdal? Membiayai orang umrah atau umrah untuk sendiri dan berkali-kali? Ini nyindir saya nampaknya nih. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau saya suka air ini, maka saya juga suka kalau air ini ada di tangan saudara saya. Kalau saya suka cincin ini, maka saya suka juga kalau cincin ada di tangan saudara saya. Kalau saya suka ke Masjidil Haram, maka saya juga suka kalau saudara saya itu sampai ke Masjidil Haram. Itulah puncak iman. Cari saudara yang belum berangkat, penggali kubur, anak yatim, tukang mandikan jenazah, orang yang susah, lalu kemudian ditolong dia, dikasih dia makan, diberangkatkan, melihat dia ke tanah suci, meleleh air matanya, bahagia kita. Maka kata Nabi SAW, perbuatan baik, kau kasih dia pakaian. Tak bisa kasih pakaian, kau kasih dia makan. Tak bisa kasih makan, idkhalus surur, membahagiakan hatinya. Maka memberangkatkan umrah adalah puncak dari kebahagiaan. Makan, pakai, hotel, pesawat, Madinah, Makkah, tawaf, sa'i. Sedangkan kita telah melaksanakan cuman sekali yang wajib. Yang berikutnya adalah sunnah-sunnah. Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Qori-qori'ah 100 orang berangkat. Kemarin waktu di Madinah pas sarapan ketemu anak-anak yatim. Anak-anak yatim diberangkatkan juga. Maka mudah-mudahan kalau ada yang video di masjid, mohon maaf, tunanetra diberangkatkan juga. Mudah-mudahan umat Islam semakin banyak yang dibukakan pintu rezeki, makin banyak saudara kita yang bisa diberangkatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tanya jawab kita pada pagi hari ini. Tausiahnya sudah, 5 poin kita amalkan, tanya jawabnya juga sudah. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ustadz Qurtubi dan Mas Faiz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa kita dapat banyak ilmu pada pagi hari ini Bang Faiz. Alhamdulillah Ustadz Qurtubi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, nanti sesi ini kita tutup dengan doa oleh Tuan Guru kita. Silakan para pimpinan travel duduk dulu mungkin ya, duduk dulu. Boleh duduk lagi. Duduk dulu. Kita doa dulu. Oh, udah kita doa dulu. diambil. Ya udah nggak apa-apa, berdiri. Ini kita foto pimpinan travel dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelum foto kita tutup dengan doa dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ya, dan di antara para pimpinan travel ini ada satu pimpinan travel yang sedang milad hari ini, Ustadz EN. Ustadz EN hari ini milad, selamat Masya Allah. milad Ustadz EN, panjang umur, mudah-mudahan berkah ilmunya dan Amin. umurnya.
Nanti Amin. sekaligus doa dari Tuan Guru kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengan khusyuk juga angkat tangan kita dengan kerendahan hati kita di tempat yang mustajab ini, tempat yang baik di tanah haram ini. Kita sama-sama aminkan doa dari Tuan Guru kita. Mudah-mudahan segala yang kita aminkan dari doa-doa Tuan Guru kita ini menjadi doa yang makbul, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Pada Allah. Tuan Guru kami persilakan untuk memimpin doa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala silap salah kami selama di tanah suci ini sehingga kami kembali dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kedua orang tua kami, wali walidaina wali masyayikhina, guru-guru kami, ustad-ustad kami, wali man ahsana ilaina, semua orang yang sudah berbuat baik untuk kami belum sempat kami membalasnya ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali jami'il muslimina wal muslimat, seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya ya Allah. Allahumma taqabbal minna umratana umratan maqbulah. Terimalah ibadah umrah kami ini ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Supaya kami tidak bisa hanya sekedar haji untuk diri kami, tapi juga kami bisa memberangkatkan saudara-saudara kami ke Baitullah haji dan umrah ya Allah. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Pulang kami dari umrah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik, soleh solehah ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya keturunan, berikan anak-anak yang soleh solehah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian berikan kelulusan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu hati kami, bukakan pintu hati jamaah semuanya untuk menyerap ilmu, mengamalkan ilmu. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami semua dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina. Ketika akhir kalam kami, ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh, wal mu'tamirin,
sebagaimana kami berangkat umrah bersama saat ini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Hanya Allah yang dapat memberikan balasan yang terbaik. Kami, saya bersama sahabat-sahabat, para habaib, para asatis semuanya, para penyelenggara Umrah Akbar. Kita masih ada beberapa hari lagi, kita masih tetap bersemangat. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Pimpinan Baik, travel Bapak tetap di Ibu panggung. sekalian, Pimpinan selanjutnya